Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Azhara. Saya semester 2 kelas A dari Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mereview materi pertemuan kedua ini yang berjudul Kondisi Masyarakat Arab Pra-Islam. Nah, kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam atau sebelum adanya Nabi Muhammad memiliki dua sisi. Yang pertama, sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, sisi positif yaitu suka tolong menolong, menjaga sesama kabilahnya, dermawan atau saling memberi, berlomba-lomba dalam saling memberi, pemberani, tidak takut melawan musuh. Dan sisi negatif yang merupakan sisi yang paling banyak. Nah, karena pada saat itu disebut dengan jahiliyah atau zaman kebodohan, maka sikap orang Arabnya itu seperti suka mabuk-mabukan, menyembah berhala, mengubur anak perempuan, yang semua itu tidak masuk akal untuk dilakukan. Nah, di dalam sejarah peradaban Islam ini, di sini membahas Islam yang sudah ada sejak Nabi Muhammad datang. Karena memang kan tauhid itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Contohnya pada masa Makkah dipimpin oleh kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. Nah, rakyatnya itu kedatangan Abraha. Nah, Abraha itu tiba-tiba mengambil kambing dari rakyat itu secara tiba-tiba. Nah, lalu Abraha pun meminta kepada rakyat itu, tolong panggilkan pemimpin Mekah. Nah, dipanggillah pemimpin Mekah, yaitu Abdul Muthalib. Nah, sesudah datang, lalu Abdul Muthalib pun meminta untuk dikembalikan kambingnya. Akan tetapi Abraha pun menjawab, apakah kamu tidak ingin melindungi Ka'bah? Lalu Abdul Muthalib pun menjawab, Ka'bah itu bukan urusan saya, akan tetapi urusannya dengan Allah. Akan tetapi kambing itu urusannya dengan saya. Nah, oleh karena itu dikembalikanlah kambingnya. Dan Abraha pun menyerang Ka'bah, dan disitulah turunnya surat Al-Fil. Jadi sudah terbukti bahwa tauhid itu sudah ada sejak sebelum datangnya Nabi Muhammad. Nah, kenapa sih Nabi Muhammad itu diutus di Arab? Kenapa tidak di Indonesia, di Malaysia, di Filipina, di Turki? Nah, yang pertama itu ada faktor keturunan. Jadi keturunan Nabi Muhammad itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu orang Arab, maka keturunannya sudah pasti orang Arab. Yang selanjutnya itu Nabi Ibrahim merupakan bapaknya para nabi. Bahkan Allah memuji Nabi Ibrahim hingga keturunannya. Yang kedua, orang Arab itu memiliki hafalan yang kuat. Bahkan pada saat itu banyak penyair-penyair. Yang ketiga, orang Arab pasti mengetahui nasab keturunannya dari mana, karena disebut dengan tradisi menghafal nasab. Nah, yang keempat itu memiliki loyalitas kariman au musyahidan. Nah, Nabi Muhammad, proses Nabi Muhammad lahir hingga mendapatkan wahyu. Nah, pada usia 6 bulan di kandungan, ayah Nabi Muhammad wafat. Pada usia 6 tahun, ibunya meninggal, dan pada usia 8 tahun, kakeknya meninggal. Nah, pada usia Nabi Muhammad 25 tahun, beliau menikah dengan Siti Khadijah. Lalu pada usia 40 tahun, beliau mendapatkan wahyu pertama, dan di usia 50 tahun, beliau ditinggalkan oleh Khadijah. Lalu 3 bulan kemudian ditinggalkan oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, Allah juga menjaga Nabi Muhammad dari lahir hingga mendapatkan gelar Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad itu sudah perilakunya itu sudah bersih gitu, sudah terjaga oleh Allah, karena untuk supaya terbukti kebenarannya yang nanti akan diungkapkan oleh Nabi Muhammad. Jadi ucapan-ucapannya itu benar adanya. Sekian dari saya review materi tentang kondisi bangsa Arab pra-Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.